warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak makan kolaknya jatuh masuk dalam gigi. Salam aku dijawab kurang semarak, aku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak dijuluk dulu buku. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Bu. Udah minum? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua Bapak Ibu hadirin wal hadirat diberikan Allah kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa hadir di halaman masjid kita ini, Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, semuanya berkat karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bersama. Dan semoga kita yang hadir ini
senantiasa dilimpahkan Allah Ta'ala rahmatnya. Amin. Amin. Diberikan hidayah, dibukakan pintu hati kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Dan diberikan maghfirah, ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita. Kalau dah dijunjung tu, sami'na wa ata'na. Kita dongeng, kita patuhi, kita junjung. Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju adik-adik berselawat kita? Setuju? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khairi, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ya muayyad ya imam al-kiblataini. Semoga kita yang cinta kepada Nabi jumpa kita besok di hari akhirat kelak. Amin. Kita ni tak ada bahagia kalau tak ada Nabi. Allah Ta'ala menciptakan seluruh isi alam semua ni, termasuk kita, karena Nabi. Kalau tidak karena Nabi, tak ada lagi kita. Karena Nabi Adam itu gara-gara makan buah khuldi, maka dia keluarlah dari surga. Itu kesalahan Nabi Adam, memakan buah khuldi. Selama 300 tahun Nabi Adam tu minta ampun kepada Allah, belum ada jawabannya. Terakhir Nabi Adam sujud kepada Allah, dia kaitkan nama Nabi kita. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad, berkat ketinggian keagungan Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Allah. Barulah dapat jawaban, diampunkan oleh Allah. Bayangkan 300 tahun minta ampun, tak ada jawaban aja. Ketika hari itu dia kaitkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ampunan. Lalu ditanya Allah, wahai Adam, di mana kau tahu Muhammad itu? Kau tahu nama Muhammad di mana? Kata Nabi Adam, ketika engkau tiupkan roh di batang jasadku, aku tengok di arasy ada nama engkau bersanding dengan nama Muhammad. Aku berpikir ini tak sembarangan Muhammad ini. Bapak Ibu, Nabi belum lahir, nama udah ada di dalam sungguh itu di arasy. Dia belum lagi lahir, tapi namanya sudah ada.
Masya Allah, tabarakallah. Harapan kita jangan sampai mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mengakui kita sebagai umat Muhammad. Itulah yang kita khawatirkan. Tapi tidak, malam ini kita alhamdulillah kita buat acara ini kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Saya lewat dari sana tadi, saya tengok masjid-masjid semua, tidaklah semua ya, di pesisir itulah. Sampai kemari ini yang ngadu acara, mengadukan acara menyambut tahun baru. Wallahu a'lam bishawab, entah wang tu lupa, entah wang tu tak tahu malam ni tahun baru Islam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalian panitia-panitia anak-anak muda, kita sebagai orang tua menyokong ya Pak ya, kita sokong, kita dukung kegiatan mereka ini, semuanya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang saya hormati Bapak PKM beserta pengurus jajarannya, kemudian kepala desa mewakilinya, kemudian Pak Camat itu tadi ada ya? Sekcam. Masya Allah. Ada juga sekcamnya. Kemudian tokoh agama banyak juga, Pak Haji, guru-guru pun, Pak Imam, Pak Bilal, tokoh pemuda, dan banyak lagi. Jangan tukang pokok aja lah. Jadi panutan ya Pak ya, jadi panutan. Ibu-ibu pun alhamdulillah saya tengok cantik-cantik sebagian. Alhamdulillah kita yang hadir pada malam hari ini menunjukkan, membuktikan kita qomah dengan syiar agama, kita cinta dengan agama ini. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya karena Allah. Kalian ini pasti nunggu hadiah dibagi kan? Jangan tidur kalian. Satu. Yang kedua syaratnya, kalau Ustaz lagi berkombu, lagi berceramah, jangan ribut. Kalau ribut tak jadi bagi hadiah. Hendak kalian? Tak hendak kan? Maka jangan ribut. Kalau ribut, apa tadi? Tak jadi hadiah. Aduh, kemenangan ada sini. Belum tahu? Nah, rahasia kalian. Coba ya. Alhamdulillah. Semuanya berkat puji, berkat pujian-pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah bulan Muharram. Kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Kenapa bulan Muharram dimuliakan Allah? Karena pula ada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dia katakan minha arba'atun hurum. Hurum itu artinya kan haram ya kan? Bukan berarti haram itu awak buat dosa nih kan? Kalau buat ini kan dosa nih kan? Bukan. Haram itu diambil kata bihurmatin, dihormati. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati Allah, dimuliakan Allah.
Apa tuh? Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi agak jauh sedikit. Apa? Ada tahu? Ada tahu bu? Rajab. Mantap. Ada 4 ya. Ini bulan haram nih, bukan bulan tak boleh, bulan berdosa. Bukan. Haram itu diambil kata bi hurmatin. Allah hormati, Allah muliakan. Makanya para ulama terdahulu menganjurkan kita puasa akhir tahun, puasa awal tahun. Kalau hadis secara khusus tak ada. Puasalah kamu akhir tahun, tak ada hadis khususnya. Tinggal lagi kan diberi Allah Ta'ala pengertian di situ 4 bulan yang dimuliakan. Maka kita isilah dengan puasa. Tadi akhir tahun tadi ada yang puasa. Dan ada juga tadi membaca doa akhir tahun. Dan maghrib tadi ada membaca doa awal tahun. Ini awal tahun ini. Muharram. Jadi ada apa di bulan Muharram ini? Masya Allah. Banyak kejadian yang begitu dahsyat. Banyak kejadian bosak. Bu. Udah dapat kue? Udah kan? Mana lagi? Kejadian bosak banyak terjadi di bulan Muharram ini, terutama para nabi terdahulu. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan Allah ke dunia ini, ke langit dunia ini pada bulan Muharram. Ya, dan diterima taubatnya pada bulan Muharram juga. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja apa? Raja apa? Namrud. Masya Allah. Ini kawan kaliannya menyimak Namrud, bukan Jamrud. Jamrud huruf bantu. Raja Namrud dibakar Nabi Ibrahim. Kenapa Raja Namrud hendak membakar Nabi Ibrahim? Karena ada yang menengok Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan berhala dalam rumah berhala. Heranlah Raja Namrud, siapa menghancurkan Tuhan gitu nih? Wahai Raja, aku tengok Ibrahim keluar dari rumah ini. Ibrahim, iya, tangkap dia. Cuman kita nak nangkapnya wahai Raja Namrud? Kita tidak ada bukti, tidak malah bagi bukti, tangkap dulu. Memang dari dulu begitu memang. Main tangkap aja. Ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dia ditanya, wahai Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan berhala ini? Bukan. Jadi siapalah? Itu kena ada patung togok tu di samping di bawah lehernya ada kapak. Dia oleh menghancurkan berhala koci-koci. Lalu kata Raja Namrud, tak mungkinlah pula patung menghancurkan yang patung-patung koci ini. Kalau tak mungkin dia menghancurkan, ngapa kalian sombah? Karena kalah lebat sama Nabi Ibrahim, karena dia seorang raja berkuasa. Lalu kata Raja Namrud, udah bakar dia hidup-hidup. Itulah mulut dibakar. Ketika itu Allah tidak ridha dengan perbuatan mereka. Allah berfirman dalam Quran, ya naru, wahai api, ya naru, sambungannya itu, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jangan kau panas, soju, selamatkan Ibrahim. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim dalam api tidak kepanasan, menggigil kesojuan. Kalau menurut dalam apa namanya bahasa Arab,
ayat yang disampaikan itu tadi, api yang waktu itu bukan secara khusus yang sujud pada saat itu, semua api dalam dunia ini sujud pada waktu pembakaran Nabi Ibrahim. Karena kalimat di situ tuh kalimatnya umum, semuanya. Kalau ada nenek-nenek masak waktu itu tuh 3 jam tak masak ya. Wong api sujud semua. Bukan api pada Nabi Ibrahim saja, semua seluruh dunia sujud api. Nabi Ibrahim tidak terbakar dan dia kedinginan. Jangan awak lantang-lantang tahu ayat ini awak buat pula pada dia awak. Oh, insyaallah harus terbakar. Terbakar lah pula, bacalah ayat. Ya naru kuni bardan wa salaman. Wah, angus tu. Nampak awak ada umat terbakar baca doa awak. Ya naru tu. Angus tu. Tinggal tunggu semua. Tak bisa. Karena itu hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu apa tu? Pada waktu Muharram. Udah. Apa lagi Ustaz? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam 30 tahun berdakwah, baru dapat 1 orang pengikut. Lalu Nabi Ibrahim mengadu kepada Nabi Yunus alaihissalam, mengadu kepada Allah. Tak tahan lagi dia menghadap umat Nabi Yunus juga Allah. Asal dia menyampaikan dakwah tentang agama itu telinga orang. Allah Ta'ala akan menurunkan bala di kampung ini, kata Nabi Yunus. Cubalah sekarang aja, tak malah nanti gitu. Ditantang terus, itulah umat. Memang luar biasa kelakuan umat Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus tak sabar lagi dia, pergi dia di kampung itu naik kapal. Singkat ceritanya, dicampakkanlah Nabi Yunus itu ke laut. Kenapa? Membuat kapal itu oleng. Rupanya kalau ada yang bawa dosa, kapal itu bisa oleng. Diundi lah bikin uang di dalam itu, ketahuan Nabi Yunus lah. Dicampak di dalam laut. Allah Ta'ala suruh ikan nun. Nun itu ikan paus. Suruh nolan abu tolak Nabi Yunus. Boleh hilang masuk dalam zulumatin salah dalam Quran itu dia merasukan 3 lapis kegelapan. Gelapnya tengah malam, kemudian gelapnya di dasar laut, dan gelapnya di dalam perut ikan. 3 golok itulah yang dirasukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia tak sabar. Allah belum bilang jangan pergi dulu, tapi dia pergi. Maka pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam minta ampun kepada Allah. Dia mengucapkan doa la ilaha illa anta. Masya Allah. Hafal layah sini bu. Soleh semua ni bu. Hafal doa Nabi Yunus. Itu doa Nabi Yunus tu apa tu Ustaz? Itulah istighfar. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar para nabi. Nabi Adam, Nabi Yunus. Ada? Lalu Nabi Yunus berada dalam perut ikan dari posisi sujud. Itu terus dia baca doa. Udah? Ikan paus itu tadi yang menolong Nabi Yunus, tak lumat Nabi Yunus di paut. Anak cai apotek dalam laut tak ada. Sakit paut. Tak lumat Nabi Yunus dalam paut. Wah, naik ikan dari ke atas, muntahnya keluar Nabi Yunus. Pada saat bila dia keluar itu pada bulan Muharram. Hebat bulan Muharram ini. Luar biasa terjadi di bulan Muharram ini. Maka kita peringatkanlah tahun baru gitu. Awak akan nanti awak. Ini mohon maaf nih. Tahun baru Masehi itu kalah lah.
Sempogi ke Tanjung Matiram nanam trompet aja mau jualan. Lewat awak pom mana saya waktu balik dari ceramah dari Pokan sana Tanjung Tiram santai-santai lawak naik itu dari belakang di trompet tak kau juga nggak campak naik gitu apa Ustaz untuk trompet pada tahun baru Masehi Januari 1 Januari wah ramai adum nunggu tengah malam aja 1 2 bunyilah tuh kamu bom tembak pikir takut mana malaikat di atas takut awak mau cepet balik ke bawah saya kalau udah tahun baru Pak ya tahun baru Masehi Januari itu ketakutan bukan ketakutan aku tidak takut saya laknat turun memang luar biasa manusia tidak ingat dia dengan apa yang dia buat itu semua yang beli mengocun yang main trompet itu kan ala-ala Yahudi betul nggak Pak? Orang Yahudi bagaimana dia manggil ibadah kepada jemaah dia pakai trompet coba tengok YouTube www.youtube.com tengok cuman udah manggil jemaah dia pakai trompet wah mai datang pula umat Islam ni pandai-pandai lah pergi beli trompet Yahudi kalau kita pikirkan ibu ya cuman lah Ustaz namun setahun sekali enggak gitu bona nih tahun baru Islam kita nih apa yang kita buat tapi setidaknya jangan aku beli trompet pula kan setidaknya kita buat acara-acara keagamaan seperti ini maka saya berikan aplaus juga kepada panitia ini luar biasa tepuk tangan untuk panitia dia sampaikan kepada saya Ustaz ini waktu kami ini mendadak enggak apa-apa asal jangan mati mendadak ya buat acara kami ini Ustaz buat